Baiklah anak-anak, untuk pada pembelajaran hari ini silakan ketua untuk memimpin doanya. Ayo, ketuanya hadir? Hadir, Bu. Silakan memimpin doanya. Bersiap. Berdoa mulai. Oke, baik. Ibu akan ngecek kehadiran nanya ibu pada hari ini. Dina Hayuni. Hadir, Bu. Oke. Yolanda Putri. Hadir, Ibu. Tania Priya. Hadir, Bu. Oke. Ahmed Laila. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Sakit. Ada yang sakit. Terima kasih, Dina. Kemudian Diara Saputri. Hadir, Bu. Oke, baik. Pagi anak-anak, Bu. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah ya. Kalian tahu nggak kita belajar apa hari ini? Sistem payudara, Bu. Wih, bagus sekali, Dina. Beri tepuk tangan untuk Dina. Oke, kita akan belajar sistem peredaran darah pada manusia. Tujuan kita mempelajari materi ini yaitu agar kita mengetahui sistem peredaran darah serta dapat menjelaskan fungsinya. Kemudian kita dapat mengurutkan alur peredaran darah besar dan alur peredaran darah kecil. Kemudian kita dapat melakukan pengamatan dengan menghitung denyut nadi dan menyimpulkannya. Kemudian kita dapat menunjukkan dan menerapkan cara menjaga kesehatan sistem peredaran darah dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak ibu, ada yang tahu nggak mengapa jantung kita itu berdetak? Nggak tahu. Jantung kita tahu nggak di mana letaknya? Di sini. Oh, di sini. Kita ada ibu. Kalau anak-anak ibu pegang, coba pegang dulu jantungnya. Apa yang anak-anak ibu rasain? Detak-detak, Bu. Oh, ada detak-detaknya. Oke. Jadi ada nyut-nyut katanya ya, jadi ada detak-detak. Nah, itu merupakan salah satu dari organ sistem peredaran darah. Selanjutnya, kita masuk ke video berikut ini. Mari kita lihat video berikut ini ya, anak ibu. Dina, tolong perhatikan ya. Pernah kepikiran nggak gimana sih darah bisa muter ke seluruh tubuh kamu tanpa henti? Yuk kita bahas sistem peredaran darah manusia dengan cara paling simpel. Pertama, kenalan dulu yuk sama 3 komponen utamanya. 1. Jantung, si mesin pompa utama. 2. Pembuluh darah, jalur tempat darah jalan-jalan. 3. Darah itu sendiri yang bawa oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Pembuluh darah terbagi menjadi 3 bagian, yaitu arteri yang berwarna merah, vena yang berwarna biru, dan kapiler kecil dan bercabang. Arteri sendiri bawa darah dari jantung ke tubuh. Vena bawa darah balik ke jantung, dan kapiler adalah jalur kecil tempat pertukaran zat terjadi. Sistem peredaran darah kita itu sirkulasi ganda loh. Yang pertama, sirkulasi kecil dari jantung ke paru-paru buat ambil oksigen.
jantung kamu berdetak sekitar 100.000 kali sehari. Dan kalau semua pembuluh darah kamu disambungin, panjangnya bisa lebih dari 100.000 kilometer. Bisa keliling bumi 2 kali nih. Sekarang kamu udah ngerti kan gimana hebatnya sistem peredaran darah kita? Nah, dari video tadi, anak-anak ibu telah mengetahui bahwasanya sistem peredaran darah manusia itu ada 3 komponennya. Siapa aja yang tahu? Saya, Bu. Ayo, benar. Jantung dan sama pembuluh darah, Bu. Oh, hebat. Lanjutnya Diara? Ada darah, Bu. Hebat Diara. Nah, betul ya yang telah dijawab oleh Dina dan Diara tadi. Sistem peredaran darah manusia itu ada 3. Ada jantung, darah, dan pembuluh darah. Ada yang tahu nggak jantung ini fungsinya untuk apa? Tahu, Bu, memompa darah, Bu. Oh, betul sekali. Aplaus untuk Dina. Kemudian ada darah. Darah ini berfungsi untuk mengangkut oksigen, nutrisi, serta hormon dan sisa metabolisme. Kemudian ada pembuluh darah. Ada yang tahu pembuluh darah kita apa aja? Nggak tahu, Bu. Tahu. Pembuluh darah kita ada 3, yaitu vena, arteri, dan kapiler. Selanjutnya kita masuk ke sistem peredaran darah atau mekanisme cara kerja dari peredaran darah itu sendiri. Ada peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Kalau peredaran darah besar itu dari jantung ke seluruh tubuh, sedangkan peredaran darah kecil itu dari jantung lanjut ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Untuk anak-anak ibu lebih paham, marilah kita lihat media yang telah ibu buatkan. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan mekanisme atau cara kerja peredaran darah. Yang warna biru ini namanya vena. Nah, ini termasuk peredaran darah kecil karena mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Nah, seperti ini cara kerjanya. Selanjutnya yang berwarna merah itu arteri. Nah, ini peredaran darah besar, di mana darah yang kaya akan oksigen dari bilik kiri jantung lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, cara kerjanya seperti ini. Nah, jadi bagaimana anak ibu paham tidak cara penggunaan dari media yang telah ibu buatkan dan telah diperagakan tadi? Paham, Bu. Paham ya? Selanjutnya kita akan membahas tentang gangguan dan kelainan pada peredaran darah dan bagaimana cara kita untuk mencegahnya. Yang pertama, anemia. Anemia ini penyakit kekurangan sel darah merah. Tadi anak ibu sudah melihat sel darah merah kan? Kemudian upayanya kita itu makan zat besi dan asam folat seperti makan daging, kacang-kacangan, sayuran berdaun hijau dan gelap. Nah, kemudian hemofilia. Hemofilia ini ketika anak-anak ibu luka tetapi lama untuk membeku darahnya, pernah nggak ngalamin? Pernah, Bu. Oh, berarti itu hemofilia. Gangguan yang ketiga, jantung koroner. Jantung koroner ini bermula karena tersumbatnya pembuluh arteri jantung oleh lemak atau kolesterol. Jadi kalau anak-anak ibu sering-sering makan makanan yang berlemak seperti bakso, daging, nah itu akan nanti hati-hati jantung koroner. Untuk mengatasinya ini kita makan teratur dengan porsi yang sesuai, kemudian olahraga yang teratur dan istirahat yang cukup, tidak boleh begadang.
Di sini kita akan mendalami materi untuk lebih paham lagi. Ibu akan memberikan bahan ajar dan LKPD. Nah, di sini Ibu akan membagi anak-anak Ibu menjadi 2 kelompok. Dina dengan Diara, kemudian Yola dengan Tania. Baik, Bu. Silakan Diara duduk berkelompok dengan Dina. Silakan berdiskusi ya, saling kerjasama mengerjakan LKPD-nya. Dibaca dulu bahan ajarnya ya. Baik, Bu. Bagaimana anak-anak Ibu? Apakah ada yang tidak dipahami? Bentar lagi, Bu. Bentar, Bu. Oke, udah siap ya? Udah, Bu. Bos, sekarang Ibu minta untuk kelompok 1 Yola dan Tania silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Ibu izin, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Dengan saya Nia. Saya Yola. Jadi kami mempresentasikan diskusi kami. Saya mempunyai denyut nadi 80 denyut per menit. Sesudah aktivitas 1064 denyut per menit. Jadi kesimpulannya denyut nadi kami itu berbeda. Terus yang dari sebelum aktivitas sampai ke setelah aktivitas tuh denyut nadinya semakin banyak. Nah, sekian presentasi dari kami. Terima kasih kepada Yola dan Diara. Kita beri aplaus lagi. Udah berani maju dan tampil ke depan ya. Anak-anak Ibu pernah berlari tidak? Pernah. Pernah. Terus pernah merasain jantungnya berdetak cepat enggak? Pernah, Bu. Nah, itu hubungannya dengan kegiatan yang kita kerjakan tadi. Jadi, denyut nadi kita itu akan lebih cepat ketika kita telah melakukan aktivitas berlari. Bu, Ya, Dina? jika selain aktivitas berlari, apakah jantung kita tetap berdetak cepat atau biasa saja, Bu? Bagus sekali ya pertanyaan Dina yang pertanyaan. Nah, bagus sekali. Nah, jadi anak-anak Ibu, bukan hanya untuk berlari saja denyut nadi kita cepat atau jantung kita itu berdegup cepat. Tetapi ketika kita telah melakukan aktivitas seperti berenang, kemudian kita melakukan aktivitas olahraga, jadi denyut nadi kita itu akan bertambah lebih banyak. Begitu juga dengan jantung kita akan berdegup lebih cepat. Apakah paham, Dina? Paham, Bu. Oke. Lanjut ke kuis untuk mengukur pemahaman anak-anak Ibu semua. Di sini Ibu telah membuat aplikasi Quizizz. Silakan anak-anak Ibu jawab secara bersama. Fungsi utama sistem pada darah adalah A. Menentukan B. Menyerap darah, C. Menentukan makanan, D. Menentukan oksigen, dan Z. Mana? Mana? D mendapat oksigen. Oke, selanjutnya. Otak utama dalam sistem pada darah adalah Jantung. Oke. Cara menjaga kesehatan sistem pada darah adalah Olahraga. Enggak, itu Bu, makan lebih. selanjutnya pada darah gue tadi. Dari mana? Jantung, Bu. Dari mana? Jantung, Bu. Di dalam itu, Bu. Oke. Selanjutnya olahraga ratu berapa aja, Bu? Oke, selanjutnya pembuluh darah yang membawa darah ke badan jantung disebut plasma. Bila Bu darah. Selanjutnya kegiatan baik dari sistem pada darah adalah Makan Bu, bergizi. makan bergizi. Oke, selanjutnya darah fungsi untuk menyebabkan darah bergizi, Bu. Oke. Sekarang darah kecil terjadi antara jantung dan paru-paru. Jantung dan seluruh tubuh. Mana? Jantung dan paru-paru. Oh. Terakhir setelah lagi menjadi lebih cepat. Oke. Oh, yang satu lagi pembuluh darah yang membawa
kita telah bersama-sama mengerjakan kuisnya ya. Di sini Ibu lihat anak-anak Ibu udah paham dengan materi sistem peredaran darah manusia ini. Setelah kita belajar hari ini tentang sistem peredaran darah manusia, ada nggak yang mau menyimpulkan apa-apa aja yang Saya Bu. Silakan ya. Menurut saya kesimpulannya itu ada 3 komponen, yaitu yang pertama jantung, pembuluh darah, dan darah Bu. Oke, hebat. Kita beri tepuk tangan. Nah, betul ya. Komponen kita ada sistem peredaran darah, ada jantung, kemudian ada pembuluh darah, kemudian ada darah. Selanjutnya ada juga mekanisme peredaran darah besar, kemudian ada peredaran darah kecil. Kemudian kita juga tadi membahas tentang gangguan dari sistem peredaran darah manusia itu sendiri. Ada hemofilia, ada anemia, dan ada gangguan kolon. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah seru ya, Ibu? Selamat Ibu. Iya, kurang lagi ya. Baik anak-anak Ibu, terima kasih kepada anak-anak Ibu yang telah hadir hari ini, yang telah antusias hari ini belajarnya. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Ya, Bu. Baik, Ketua, pimpin untuk bersyukur. Siap, gerak. Bersyukur mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang anak-anak Ibu.